Alhamdulillah kalian selalu diberi kesehatan yang lebih oleh Allah sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Ya, silakan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kalian tadarus terlebih dahulu. Surat Al-Insyirah. Terlebih dahulu, siapa yang masih ingat materi terdahulu minggu kemarin? Siapa? Saya dulu. Ya, silakan. Materi minggu lalu adalah berpikir saya selamat mencintai kita. Nah, coba apa sih artinya? Artinya berpikir kritis dibutuhkan bagi individu agar mampu hidup di era teknologi digital ini yang sangat rapuh. Iya, ya, berpikir kritis dan semangat mencintai berpikir kritis itu berpikir dengan sungguh-sungguh bahwa kita nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita cuma berpikirnya negatif, ya, maka nggak akan tercapai. Kalau kamu selalu berpikir positif, contoh kamu melakukan kegiatan belajar, niatnya adalah untuk belajar, mendapatkan ridho dari Allah, nanti hasilnya juga akan maksimal, ya. Nah, itu ya. Terus sekarang ibu mau tanya materi hari ini apa? Coba bisa materi hari ini apa? Memenuhi janji. Ya, memenuhi janji. Coba Ica, janji itu apa yang dimaksud dengan janji? Janji adalah kesepakatan yang diucapkan antara dua pihak terlebih. Kesepakatan yang diucapkan antara dua pihak atau lebih, ya. Perjanjian di dalam kehidupan kamu sehari-hari itu sering melakukan perjanjian, baik itu janji kepada teman, janji kepada orang tua, janji kepada guru, itu hampir setiap hari kalian lakukan. Janji kepada orang tua, ibu nanti saya akan tepat waktu pulang sekolahnya, kira-kira akan kamu tepati nggak? Tepati, ya. Oke, sekarang ibu mau tanya, siapa sih yang pernah melakukan perjanjian di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pernah berjanji mengingkari atau tidak? Coba siapa yang pernah? Saya, Bu. Iya, coba Shana. Saya berjanji kepada Aulia bahwa ia akan membantu mengerjakan tugas kelompok mereka sepulang sekolah. Meskipun pada hari itu saya merasa lelah setelah pulang sekolah, tapi saya tetap menepati janji saya dan membantu Aulia menyelesaikan tugas tersebut. Karena saya menepati janjinya, maka kami berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan mendapatkan nilai tinggi. Nah, ya, berjanji untuk mengerjakan tugas, ya, karena dia memang benar-benar untuk menerapkan janji, maka si Saina harus menepati walaupun Saina ada pekerjaan yang lain, karena sudah berjanji kepada Aulia, maka harus dipenuhi janji tersebut. Agar apa? Nanti suatu saat berjanji akan dipercaya. Tapi kalau kamu berjanji kok tidak
ditepati, maka Aulia tidak akan mempercayai kamu lagi, ya. Oke, kita masuk ke materi, ya. Nah, sebelum ini Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran materi memenuhi janji hari ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis arti dan pentingnya memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dampak positif dalam memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Sekarang silakan untuk membagi kelompok terlebih dahulu sebelum kita presentasi. Memenuhi janji adalah tindakan untuk menepati, ya, atau menjalankan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan kepada orang lain. Yang mencakup konsistensi dalam perkataan perbuatan. Jadi ketika kalian berjanji, kalau tidak mau dikatakan sebagai orang munafik, maka tepatilah janji. Karena tanda orang munafik itu ada di atas, lalu berdusta. Apabila berjanji apabila tidak dipercaya berkhianat. Maka dari itu berdiskusi, setelah berdiskusi nanti presentasikan. Kelompok satu mana kelompok satu? Ini ya. Nah, silakan kalian diskusikan, hasil diskusi kalian tulis di lembar komentar. Kelompok dua? Ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Karena ini cuma poster, jadi pemikiran kalian harus sat-set ya. Selesai, kamu apa ide-ide silakan keluarkan di sini. Kesimpulan dari poster yang sudah Ibu tampilkan itu. Nah, silakan. Kejujuran adalah dasar dari integritas seorang dan berkata jujur. Seseorang menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap nilai dan kebenaran. Meskipun terkadang berkata jujur bisa sulit, terutama jika ada konsekuensi negatif. Namun kejujuran selalu membawa dampak positif jangka panjang. Orang yang jujur lebih dihargai dan dihormati karena mereka dianggap dapat diandalkan. Dalam kehidupan sehari-hari, berkata jujur berarti tidak berbohong, tidak menipu dan berani mengakui kesalahan. Ini adalah tanda keberanian dan yang sesungguhnya, karena seringkali kejujuran membutuhkan pengakuan atas kekurangan atau kegagalan. Oleh karena itu, berkata jujur adalah sikap hebat yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, ya silakan yang mau bertanya mengomentari kelompok presentasi kelompok satu. Silakan. Bagaimana kejujuran dapat mempengaruhi hubungan antara individu dalam masyarakat? Kejujuran merupakan salah satu nilai fundamental dalam hubungan antar individu di masyarakat. Karena seseorang bersikap jujur, ia membangun kepercayaan dan rasa hormat dengan orang lain. Kepercayaan ini menjadi fondasi bagi hubungan yang sehat dan kokoh, baik dalam keluarga, persahabatan, bisnis maupun hubungan sosial lainnya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tuhan memenuhi janji dalam Islam bukan hanya soal etika sosial, tetapi juga merupakan bagian penting dari iman dan takwa seorang muslim. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan presentasi dari kelompok 2 dan yang bertanya itu adalah kelompok 1. Silakan. Apa pertanyaannya? Mengapa memenuhi janji faktor penting dalam keberhasilan dan kesuksesan seseorang? Karena memenuhi janji itu memiliki banyak aspek penting yang berdampak pada bidang kehidupan, baik secara pribadi,
sosial maupun profesional, orang yang selalu menepati janjinya. Ya, silakan kumpul, letakkan di meja Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 3. Dalil Quran Surah Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Penjelasan tentang pertanggungjawaban memenuhi janji. Islam sangat menekankan pentingnya amanah dan kejujuran dalam memenuhi janji. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas setiap janji yang diucapkan, baik janji kecil maupun besar. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang pentingnya menepati janji. Apakah ada yang bertanya? Silakan yang mau bertanya untuk presentasi kelas kelompok 2. Saya mau Ya, kelompok 2 ya, kelompok 2. Silakan. jelaskan dampak tidak memenuhi janji. Ya, silakan Ternyata dijawab. menjelaskan dampak tidak memenuhi janji. 1. Hilangnya kepercayaan kepada orang lain. 2. Mengakibatkan rusaknya hubungan antar manusia. 3. Merasa bersalah atau menyesal atas tindakan tidak menepati janji. 4. Menjadi kecewa kepada orang yang dijanjikan. Secara keseluruhan, menepati janji membawa manfaat besar bagi kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual, sekaligus menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan bermoral. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Sekian presentasi kelompok 3. Ya, oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Ibu kasih waktu, ini kan soalnya cuma sedikit, kasih waktu 10 menit ya. Ibu mau mengentas kalian, kira-kira apa yang telah kalian pelajari hari ini, paham nggak? Kalau banyak yang salah berarti ya nggak paham. LKPD Ibu ambil kembali ya. Nah, LKPD untuk kelompok 1 Itu tolong ya. Ya, silakan kumpul, letakkan di meja Ibu. Pertama itu memenuhi janji, ya berarti melakukan perjanjian antara dua orang ya, kalau satu enggak jadi, 2 orang atau lebih dengan kesepakatan yang telah diucapkan berdua atau
lebih. Jadi kalau ketika kalian sudah berjanji, maka harus ditepati. Pembagian janji itu ada dua, janji terhadap Allah dan janji terhadap manusia. Janji terhadap Allah itu ketika kalian masih berada di rahim. Kamu sudah berjanji, saya nanti kalau sudah dilahirkan maka akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, jadi ketika kamu sudah lahir, sudah berusia balik, maka wajib menjalankan perintahnya. Contohnya apa? Nah, nanti kalau kamu tidak memenuhi janji tersebut oleh Allah akan dituntut. Ya, itu. Yang kedua itu janji pada manusia yang sering kalian hampir tiap hari kamu lakukan. Berjanji ingin datang, ya, contoh berjanji pada guru, pada ibu ingin datang lebih awal, ternyata tidak. Ingin mengerjakan tugas ibu pada waktunya selesai, ternyata tidak. Maka setelah kalian tidak mengerjakan atau melanggar janji, maka seseorang itu tidak akan percaya lagi dengan kalian. Ya, nama baik kalian akan rusak, tidak akan dipercaya lagi, tidak mempunyai teman itu. Tapi kalau janji dengan Allah, kamu akan menjadi orang yang ketika kamu memenuhi janji pada Allah, kamu akan menjadi orang yang muttaqin. Muttaqin itu orang yang bertakwa. Bertakwa selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Oke, ya, itu materi. Oke, ya, Aulia. Menepati janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak beriman. Janji itu harus ditepati dan sesungguhnya, dan setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Memenuhi janji dianggap sebagai salah satu tanda keimanan seseorang dalam Islam karena menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi, yang merupakan karakteristik utama dari orang muslim yang beriman. Dalam ajaran Islam, janji bukan sekedar perkataan, melainkan sebuah komitmen yang harus dijaga dan ditepati. Ya, itu kesimpulan yang telah dibacakan oleh temanmu tadi ya, dari awal sampai sekarang. Ibu mau memberitahu materi selanjutnya. Jadi diingat-ingat, materi minggu depan itu adalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat, jangan lupa ya, kalian silakan cari informasi mensyukuri nikmat itu di sosial media. Ya, banyak mensyukuri nikmat, bagaimana cara mensyukuri nikmat, bagaimana apa itu pengertian mensyukuri nikmat, apa itu manfaat mensyukuri nikmat. Oke, sekarang ibu mau ini ya, ngasih semangat kalian sebelum pembelajaran ditutup ya, agar apa, kalian tetap menjadi orang yang bertakwa. Wah, iya, gimana caranya menjadi orang yang bertakwa? Harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Perintahnya itu adab, ya. Jadi adab itu harus kalian kedepankan. Kamu percuma mempunyai ilmu banyak, kamu menjadi profesor, menjadi dokter, tapi kalau tidak mempunyai adab. Jadi mana yang lebih utama, adab atau ilmu? Adab. Nah, maka dari itu ya, kalian harus utamakan adab dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena adab itu adalah yang membawa kesuksesan kamu nanti di akhirat. Ya, oke. Pembelajaran hari ini selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang berguna baik nusa dan bangsa. Pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.